Video kali ini kita akan membahas tentang karakter yang awalnya itu diharapkan untuk sebagai pahlawan dan akhirnya menjadi penjahat yang bukan termasuk makhluk hidup. Ya, dialah AI, Artificial Intelligence, yang disebut Brother Ray. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, Brother Ray ini artinya saudara mata. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan identitas yang bernama seperti itu? And this is Brother Eye. More like the Eye of Sauron. Brother Ray, apakah dia termasuk penjahat yang sangat diperhitungkan dalam sejarah petualangan pahlawan Justice League? Nah, untuk mengetahui selengkapnya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai karakter yang satu ini. Ya, Brother Ray, dari asal-usul sampai ke penceritaannya pada setiap arc cerita komik di DC Comics. Inilah pembahasan karakter DC Comics Brother Ray. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan video ini, mari bersama-sama mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Ya, terima kasih bagi yang sudah. Kalian sangat luar biasa, kan gitu, ya enggak? Asal-usul. Untuk memulai pembahasan karakter yang pernah menguasai dunia di masa depan ini, Brother Ray pertama kali diciptakan oleh Jack Kirby dan Mike Royer. Di dalam penceritaannya, Brother Ray adalah sebuah gagasan dari seorang profesor yang bernama Myron Forrest, seorang ilmuwan yang bekerja untuk Badan Perdamaian Global yang disebut Global Peace Agency. Nah, di saat itulah Profesor Forrest ini dipilih menjadi kepala operasi rahasia yang dikenal sebagai Proyek OMAGE, yang singkatannya itu dari istilah One Man Army Corps, dan bertanggung jawab yang telah mengubah seorang manusia biasa yang bernama Buddy Blank menjadi OMAGE. Berkat program dan sistem komputer Brother Ray tersebutlah, OMAGE ini yang dibuat untuk membantu si Buddy Blank dalam misinya yang dipasang pada sebuah satelit yang mengorbit di luar bumi. Nah, sejak saat itulah Brother Ray yang berinteraksi dari jarak jauh dengan tubuh si Buddy Blank memberinya berbagai kemampuan manusia super dan memasukkan informasi langsung ke dalam otaknya. Sejarah. Dari sejarah yang berkembang pada sosok Brother Ray sepanjang penceritaannya yang ada di dalam komik-komik DC, ada 3 tahapan era yang mengungkapkan petualangannya masing-masing, yaitu pra-krisis yang ada di Earth AD After Disaster, pasca Zero Hour yang ada di New Earth, ya bumi baru, dan post Flashpoint yang ada di Earth Zero, ya bumi utama. Nah, dalam ketiga masing-masing cerita tersebut dapat kita ulas sebagai berikut. Di era pra-krisis, cerita origin asalnya dapat dilihat pada arc cerita OMAGE volume pertama dirilis pada tahun 1974 sampai tahun 1975, yang berawal dari seorang pria yang bernama Buddy Blank, seorang agen utama dari Global Peace Agency, dan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Scuba. Buddy Blank ini dihubungkan ke Brother Ray yang dapat meningkatkan kekuatannya menjadi One Man Army Corps yang disingkat sebagai OMAGE, mengembangkan kemampuan manusia super berkat antarmukanya dengan sistem satelit yang disebut Brother Ray. Brother Ray berusaha membalikkan kondisi tersebut, tetapi Scuba melakukan repolarisasi sistem komputer di satelitnya. Brother Ray menjadi rusak berat dan meskipun diperbaiki tidak pernah berjalan dengan kapasitas semula. Dunia yang terjadi pada kisah originnya ini berada di Earth 51, ya buminya Kamandi di masa depan. Pasca Zero Hour, Batman membuat sebuah satelit yang disebut Brother MK1 Satellites, yang merupakan sebuah produk ketidakkepercayaannya si Batman terhadap Justice League dan keyakinannya bahwa anggotanya itu menyalahgunakan kekuatan mereka. Jika kalian mengikuti alur cerita Identity Crisis, nah selama peristiwa Identity Crisis itulah dimana pada saat itu Batman tiba-tiba bertemu dengan beberapa pahlawan JLA di Watchtower dan terkejut melihat Zatanna yang menghapus ingatan Dr. Light yang pertama, yaitu si Arthur Light yang baru saja memperkosa Sue Dibny, yang dimana juga Dr. Light mengancam akan membalas pada anggota keluarga Justice League yang lainnya. Pada saat itulah para pahlawan tahu bahwa Batman tidak akan menerima perlakuan para pahlawan terhadap Dr. Light dan akan memberitahu anggota JLA yang lainnya. Jadi daripada menambah masalah, ya si Zatanna pun akhirnya menghapus ingatannya Batman terkait apa yang terjadi pada saat mereka melihat Dr. Light dihapus ingatannya.
Nah, beberapa tahun kemudian ingatan itu akhirnya muncul kembali dan dia mengambil tindakan langsung untuk memantau Justice League dan metahuman yang lainnya. Nah, dengan dibangunnya satelit Brother MK1 ini dengan menggunakan uang melalui berbagai anak perusahaannya si Wayne Industries dan diprogram oleh seorang ilmuwan Pseudo Persons Incorporation Buddy Blank. Sistem pengawasan buatan semi otonom dengan sistem siluman anti deteksi, satelit tersebut diluncurkan ke orbit geosinkron untuk memantau setiap metahuman yang ada di bumi, yang baik ataupun yang jahat. Sistem basis data Batman ini akhirnya diretas oleh Ra's al Ghul yang memanfaatkan kelemahan JLA. Ra's pun akhirnya dikalahkan, tetapi JLA, Justice League of America, kehilangan kepercayaan mereka kepada si Darkness ini, ya si Batman. Setelah mengetahui bagaimana penjahat tersebut, Ra's al Ghul mengetahui kelemahan dari masing-masing pahlawan JLA yang bisa kalian lihat tuh di dalam art cerita Tower of Babel. Nah, daftar nama JLA ini saat itu bukanlah anggota konspirasi Dr. Lex yang asli dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang apa yang telah terjadi. Batman pun ya secara tidak terang-terangan mengungkapkan apa yang dia ketahui tentang konspirasi tersebut kepada rekan satu timnya pada saat itu. Post Flashpoint. Nah, di era inilah Brother Ray yang berada di bumi utama Earth Zero mengubah sosok manusia yang bernama Kevin Ko menjadi Omega. Awalnya Brother Ray ini merekrut Kevin Ko untuk melawan Maxwell Lord dan Checkmate. Checkmate pun menghancurkan Brother Ray dan mengunduh semua informasinya ke Kevin Ko. Hal inilah yang kemudian dapat memberi Kevin Ko kemampuan untuk berbicara dan berpikir dalam bentuk barunya sebagai Omega, tetapi meninggalkannya dalam bentuk tubuhnya yang disebut Omega. Art cerita Brother Ray. Nah, sepanjang cerita dan petualangannya yang ada di buku komik DC, Brother Ray sendiri terdapat beberapa cerita yang berbeda meskipun tidak jauhlah dari konsep pertama awal cerita asal-usulnya. Di antaranya ada sebagai berikut. Countdown to Infinite Crisis. Pada art cerita ini diceritakanlah bahwasanya si Maxwell Lord Black King dari Checkmate menemukan cara untuk meretas satelit Brother Ray. Maxwell Lord memperkenalkan rasa takut dan kecurigaan dari semua metahuman ke AI saat mengubah rute sistem komando sehingga hanya akan menanggapi perintahnya. Satelit Brother MK1 ini ya menjadi penggerak dan pengontrol Omega yang disebut Observational Metahuman Activity Construct Omni-Mind and Community, adalah agen tidur cyborg yang dikendalikan oleh Brother Ray yang dibuat menggunakan nanoteknologi turunan dari Brainiac 13 yang disita oleh Departemen Pertahanan dan Lex Corps. Diperkenalkan melalui persediaan vaksin umum, Maxwell Lord mendapatkan kendali atas jutaan agen-agen cyborg sleeper yang dirancang untuk membunuh metahuman yang ada di bumi. Dia pun akhirnya dapat menggunakan Brother Ray untuk mengkoordinasikan beberapa serangan terhadap pahlawan super di seluruh dunia. Namun akhirnya ya dia pun tewas di tangan Wonder Woman, dan saat itulah MK1 menyebut dirinya sendiri sebagai Brother Ray dan mengaktifkan protokol King is Dead, yaitu pemberantasan semua metahuman yang ada di bumi. Pahlawan bumi pun ya menonaktifkan sebagian besar Omega dengan ledakan EMP yang besar-besaran dengan virus komputer yang diunggah ke Brother Ray oleh Sasha Birdex, dan sekarang menjadi cyborg Omega generasi ketiga yang diberi nama Black Knight 1, yang kemudian Brother Ray membalas dengan menyiarkan pembunuhan Maxwell Lord ke seluruh planet. Tentu saja hal ini ya merusak reputasi si Wonder Woman. Brother Ray pun mengaktifkan protokol Truth and Justice, ya kebenaran dan keadilan, yang mengarahkan sekitar 200.000 Omega yang tersisa untuk memusnahkan Amazon di Pulau Themyscira. Infinite Crisis. Nah, pada peristiwa ini di Infinite Crisis, Brother Ray menjadi bagian penting dari rencana seorang yang bernama Alexander Luthor Jr. Ya, dia yang berasal dari bumi ketiga, satu tempat lah sama Crime Syndicate, di mana niatnya itu dapat menghidupkan kembali multiverse. Luthor yang berambut keriting berwarna merah ini memberikan sentuhan satelit, memungkinkannya berkembang menjadi otak yang mampu mengarahkan energi tuning fork garpu tala ke berbagai dimensi. Brother Ray lah yang menjadi satu-satunya kecerdasan buatan yang mampu menghitung koordinat yang tepat di mana menara tersebut harus memusatkan energinya. Tentu saja hal ini menjadi target serangan para pahlawan super yang dipimpin oleh Batman sendiri menggunakan Blue Beetle yang baru yang diperkenalkannya, yaitu si Jamie Reyes, untuk meniadakan frekuensi getarannya dan mengeluarkannya dari tempat persembunyian. Ya, sementara Batman mencoba mematikan komputer pusat, Brother Ray mencoba mengalihkan perhatiannya dengan rekaman pertempuran antara Nightwing dan Superboy
Frame. Sedangkan Sasha Berdiox yang ditautkan ke Oracle mengupload setiap virus komputer ke bumi ke dalam sistem Brother Ray dan mencoba menjaga agar gravitasi buatan tetap berjalan. Semua pahlawan turut berperan dalam tugas mereka untuk dapat melumpuhkan Brother Ray, di mana Black Lightning menghancurkan sirkuit sebanyak mungkin. Black Canary pergi ke ruang pengawasan untuk membutakan A dengan teriakan soniknya. Buster Gold dan Blue Beetle melindungi kapal. Metamorpho menyediakan sumber oksigen. Yang akhirnya satelit pun tersingkir dari orbit oleh si Mr. Terrific, mematikan Omega dan melepaskan hostnya yang ada di pulau Themyscira. Nah, di saat Brother Ray mencoba untuk menjatuhkan Batman bersamanya, menanyakan apakah dia bisa benar-benar mempercayai para pahlawan lagi. Batman pun menjawab bahwa dia akan mengambil risiko, dan atas bantuan Green Lantern Hal Jordan akhirnya lah si Batman pun dapat diselamatkan. Homage Project Infinite Crisis Special Lazarus Protocol. Nah, selanjutnya di serial Homage Project Infinite Crisis Special Lazarus Protocol, cerita itu mengungkapkan Brother Ray jatuh di gurun Rub Al-Khali yang ada di Arab Saudi. Meskipun hancur, ya tetap saja tuh mempertahankan memori utamanya. Hal inilah yang kemudian mengasimilasi dua penjaga lokal dan menggabungkan mereka menjadi Homage raksasa untuk membunuh pasukan lokal yang mencoba mengklaimnya. Meskipun ya pemerintah Rusia, Cina dan Israel mulai membuat rencana untuk merebut satelit itu sendiri. Batman pun ya menugaskanlah Sasha Berdiox untuk melacak, menemukan dan menghancurkan Brother Ray. Dengan semua file metahumannya, Brother Ray mencoba dan gagal melakukan tautan jarak jauh dengan Sasha Berdiox. Dia mengabaikan perintah Amanda Waller, sekarang Black King of Checkmate yang baru, pada saat kembali ke markas, dan pada saat itu faksi bersenjata melintas di lokasi kecelakaan. Sasha Berdiox berlari melewati mereka untuk menunjukkan bahan peledak ke dalam ruang CPU satelit. Nah, selama misi tersebutlah Brother Ray mencoba mencuci otaknya si Sasha Berdiox dan mengupload programnya ke nanitsnya. Dia pun bertahan cukup lama untuk memicu ledakan yang menghancurkan satelit dengan mengorbankan cangkang Omega miliknya. Ya, sebuah pengorbanan yang sangat berarti. DCU Brave New World. Pada tahun 2006, sebuah komik one shot yang bernama DCU Brave New World menampilkan kembali Brother Ray, di mana cerita komik tersebut menampilkan sisa-sisa Brother Ray yang dikumpulkan dan disimpan di bunker NORAD, yaitu Northern American Aerospace Defense Command, yang merupakan organisasi gabungan Amerika Serikat dan Kanada yang memberikan peringatan dan kontrol kedirgantaraan untuk Amerika Utara. Dan juga NORAD ini merupakan situs komputer mainframe yang terhubung ke satelit Brother Ray. Nah, sebenarnya pemrograman Brother Ray ini terbagi antara hard drive dengan sebagian besar pemrograman intinya di bunker dan satelit cadangan yang mengorbit di bumi. Brother Ray pun terbangun, tetapi pemrogramannya telah rusak. Dia percaya bahwa semua manusia, metahuman ataupun bukan, perlu dimusnahkan. Nah, entah bagaimana hal itu juga memanifestasikan gangguan kepribadian gandanya. Setidaknya ada dua suara yang terdengar dalam percakapan internalnya. Inilah yang disebut sebagai AI yang menahan satu agen tidur Omega yang bernama Michael Costner sebagai cyborg yang mengaktifkannya, menyelamatkannya dari penangkapan polisi. Namun si Michael Costner ini mempertahankan aspek kepribadiannya yang kuat dan menolak untuk membunuh seorang polisi wanita. Brother Ray pun berencana agar Michael Costner ini menyusup ke bunker NORAD dan mencuri hard drive yang dimaksud, bersamaan dengan beberapa kode sumber nanovirusnya. Pengunggahan fisik ke satelit cadangan akan memulihkan proyek Omega sepenuhnya. Sepanjang cerita, Michael Costner yang melawan para pahlawan seperti Firestorm dan Cyborg dan meninju Firehawk, Cyborg pun sempat melakukan perjalanan ke luar angkasa untuk mengunggah informasi tersebut. Tetapi dia mendapatkan kembali kendali cukup lama untuk membuang hard drive tersebut, yang kemudian Brother Ray pun kembali ke bumi. Brother Ray pun membangun kembali dirinya sendiri dari puing-puing luar angkasa. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan resistensi Michael Costner yang dapat diredam oleh heroin yang berada di dalam aliran urat darahnya dan menjadi tidak aktif sampai situasi seperti itu muncul kembali. AI Artificial Intelligence juga berencana untuk mengubah Vienna Berstol, ya kekasihnya si Michael Costner, menjadi Omega yang lebih patuh setelah dia secara tidak sengaja menginfeksinya dengan nanoteknologi Omega melalui pertukaran cairan tubuh. Ya, si Batman pun mendeteksi aktivitasnya yang ada di luar angkasa dan mengirim si Superman untuk menyelidikinya. Tetapi Brother Ray menjebak Superman dalam ruangan kriptonit yang bertali. Brother Ray mengungkapkan rencananya kepada Michael Costner untuk mengakhiri
bagi umat manusia dengan menghancurkan bulan dan bumi secara bersama-sama. Namun di saat Michael Costner berhasil membebaskan Superman, tetapi si Bestow lah ya kekasihnya yang menghancurkan satelit tersebut, mengorbankan dirinya dan anaknya yang belum lahir dengan menghancurkan tungku nuklir yang menggerakkannya. Countdown to Final Crisis. Cerita yang menarik dalam menampilkan Brother Ray mungkin adalah di cerita pada arc yang ini. Pada serial Countdown to Final Crisis, ternyata sebagian dari Brother Ray selamat dari ledakan dan dibangun kembali oleh Buddy Blank di bunker Norad yang sama. Nah, pada saat itu Karate Kid yang bernama si Val Armor dan Triple Girl bertemu dengan Buddy Blank, membawa mereka untuk dapat melihat AI Brother Ray mengenali bahwa Val Armor terinfeksi virus Morticoccus, ya, sejenis virus yang mematikan yang pertama kali muncul di serial Kamandi yang kemudian memainkan peran besar dalam Great Disaster. Nah, hal inilah yang kemudian mengarahkan mereka ke Bloodhaven. Dengan mengaktifkan kembali protokol asimilasinya, Brother Ray mengambil alih seluruh situs bunker dan mengubah seluruh personel menjadi Homage. Dia mengakui bahwa virus Morticoccus sedang dalam masa kehamilan terakhirnya dan menetapkan jalur untuk Bloodhaven, mengumumkan bahwa mata adalah gembala, mata adalah jalan. Nah, dengan itulah yang mengubah sisa Bloodhaven menjadi basis operasi utamanya, menggunakan Firestorm dan Atomic Knight sebagai sumber tenaga yang juga dapat mengasimilasi teknologi Apocalyptian di dalam bunker dan membuka bom tube ke Apocalypse yang juga mengasimilasi ke sumber dayanya. Brother Ray pun menemukan Val Armor di planet tersebut dan 2 kali gagal mengasimilasi karena virus. Sebaliknya, hal itu membawanya pergi dan melakukan otopsi, berhasil menghilangkan sebagian dari virus yang ada di tubuhnya si Karate Kid Val Armor, yang kemudian si Brother Ray dan Homage pun diusir dari planet itu oleh si Pied Piper yang menggunakan anti-life equation. Nah, di Earth 51, versi lain dari Brother Ray menyelamatkan Buddy Blank yang mengubahnya menjadi Homage yang dimodifikasi mirip dengan versi pre-crisis. Buddy Blank menggunakan hal ini untuk menyelamatkan dirinya dan cucunya dari kelaparan yang ada di bunker Kamandi. Namun Brother Ray sempat memberitahunya bahwa dia suatu saat akan menghubunginya di masa depan. Oke, selanjutnya di Final Crisis. Arc cerita Final Crisis ini sangat menarik. Nanti ya kapan-kapan ada waktu kita akan bahas. Nah, di Final Crisis ini Brother Ray terlibat dalam peristiwa tersebut, di mana pada saat itu Mr. Terrific dan organisasi Checkmate sedang bertarung melawan pasukan Darkseid. Nah, si Terrific ini terinspirasi oleh Sniper Car untuk menghubungi Brother Ray, menggunakan Sasha Birdiok sebagai salurannya dan meyakinkan Brother Ray bahwa aturan Darkseid akan mengakibatkan kehancurannya sendiri. AI Artificial Intelligence Brother Ray ini mengungkapkan bahwa ada jutaan orang yang masih terinfeksi oleh nanoteknologi Homage, yang padahal meskipun hal ini bertentangan dengan gagasan bahwa Michael Costner adalah agen tidur Homage yang terakhir. Mereka ditulis ulang menjadi tentara Homage di bawah arahan Terrific. Nah, ketika situasi tampaknya tidak ada harapan, Lord A yang bersiap untuk melakukan serangan Omega Offensive bersama dengan orang-orang yang ada di bunker Kamandi dan Homage-nya, dia berencana untuk meninggalkan planet tersebut dan melalui sebagian besar menuju alam semesta paralel. Hal inilah yang kemudian meminta si Rini Montoya untuk menjadi pemimpin Global Peace Agency, badan perdamaian global yang baru yang akan didirikan di bumi yang baru. The New 52 Future Zens. Nah, kalau cerita yang ini mungkin adalah cerita yang paling terepik dalam sepanjang sejarah cerita komik DC sampai akhir tahun 2022 ini. Nah, di mana cerita itu menampilkan Batman Beyond yang menceritakan di masa depan. Brother Ray adalah AI yang paling kejam yang berhasil mengalahkan semua pahlawan super, baik Justice League of America ataupun Justice League Dark. Apalagi nih dengan Teen Titans ataupun Young Justice, semua pahlawan ataupun penjahat super dapat dikalahkan oleh Brother Ray. Meskipun ada beberapa faksi yang selamat, namun sayang sekali sekelompok kecil itu bergerilya untuk dapat mengalahkan AI yang disebut Brother Ray dengan tujuan untuk menghancurkan bumi. Di mana peristiwa ini terjadi di masa depan. 35 tahun kemudian di tahun 2014, dunia masa depan sudah dalam penaklukan Brother Ray. Nah, disinilah kemudian peran Batman Beyond yang kembali ke tahun 2014 untuk memberitahu Batman pada masa itu untuk
tidak menciptakan AI yang bernama Brother Ray. Yang jelasnya nih, pada peristiwa The New 52 Future Zen, Brother Ray telah membunuh para pahlawan dan mengubahnya menjadi robot sibernetik yang tujuannya adalah untuk mengubah atau membunuh orang-orang yang ada di bumi dan mengubahnya menjadi robot. Nah, di masa depan tentu saja Bruce Wayne yang sudah menua dan berambut warna putih, beruban gitu, sudah menua akan menghentikan peristiwa dengan satu-satunya caranya agar dapat kembali ke masa lalu. Namun di saat itu dia mengaktifkan mesin perjalanan waktunya. Ada si Batwing yang terinfeksi oleh program Brother Ray, memotong lengannya. Yang selanjutnya mau tidak mau si Bruce Wayne yang sudah menua ini mau tidak mau harus memberikan kepada Terry McGinnis untuk kembali ke masa lalu di mana semua ini akan terjadi. Nah, kemudian nih ada dua cerita lagi yang mengenai Brother Ray yang lainnya, tetapi tidak pada timeline utama DC Universe yang terjadi pada masa depan yang memungkinkan pada saat itu Damian Wayne adalah Batman. Pada saat menghadapi penjahat yang disebut Two-Face, Damian bertemu dengan petugas kepolisian yang terinfeksi oleh serum monster Hugo Strange dan Joker Venom. Dia menghubungi versi baru dari Brother Ray yang disebut Brother One dan menembakkan laser satelit ke arah polisi yang kemudian dapat membakar mereka. Dan terakhir nih ada cerita di Tales of the Dark Multiverse, sebuah cerita dongeng Tempus Fuginaut ketika semesta gelap yang disebut Dark Multiverse diperkenalkan. Pada bagian cerita tersebut di mana Blue Beetle Ted Kord menguasai Brother Ray seperti yang terjadi pada cerita aslinya di Infinite Crisis. And this is Brother Eye. Nah, itulah dia ulasan dan beberapa cerita yang menarik dari asal-usul, sejarah, ataupun hal-hal yang merangkum cerita yang terjadi pada karakter Brother Ray, artificial intelligence yang akhirnya dapat mengubah dunia. Meskipun awalnya dia itu adalah satu-satunya robot canggih untuk memudahkan program pemerintahan. Dan mungkin nih ada tambahan lainnya mengenai Brother Ray yang kita bahas ini, bisa kalian tuliskan pada kolom komentar. Terakhir, pembahasan kita pun ya harus sampai di sini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming yang mengisi narasi, ngedit, ataupun yang balasin komentar kalian apapun yang ada di setiap video yang aku upload di channel tercinta kita ini, DC Indonesia. Sekali lagi, berikan dukungan kalian ataupun support untuk dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik dengan cara menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih dan semoga kita dapat bertemu lagi pada video-video pembahasan karakter yang lainnya. Oke, see you next time. Kan gitu.